Kau tahu kenapa kau dihukum berlutut di sini? Karena kau terlalu dekat dengan He Jingzhou. Jingchen, bukankah kau yang menempatkanku di sisinya? Aku menyuruhmu pergi ke sisi kakakku untuk menyingkirkannya, bukan untuk kau jadikan nyata, Shen Wanxing. Ketahuilah posisimu sendiri. Usaha kerasmu akhir-akhir ini juga ada hasilnya. Ayah dan para petinggi sudah memutuskan mencabut hak waris He Jingzhou. Aku sudah bilang, Selama aku mendapatkan hak waris, pasti akan menikahimu. Tuan He, serahkan korban luka pada kami. Tuan He? Jingchen, dulu kau menyelamatkanku, jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Dan kau yang berjanji menikahiku. Itu sebabnya aku jadi kekasih gelapmu selama 2 tahun. Selama kau mau, aku rela membantumu. Tapi sekarang aku merasa sangat lelah. Aku hampir tidak sanggup lagi. Ingat minum obatnya, sebelum menikah kau tidak boleh hamil. Oh iya. Besok ada makan malam keluarga. Kue kena bawa by Roxin. Kau jelas-jelas sudah bilang sebelumnya bahwa kau sangat membenci Nona Bai. He Jingchen, perkataanmu yang mana sebenarnya yang benar? aku angkat telepon dulu. Tuan muda kedua Wijaya dan Nona Kusuma sudah datang. Jingchen dan putri keluarga Kusuma. Benar-benar pasangan serasi. Cocok banget. Setara, gabungan kekuatan. Sudah waktunya ditetapkan. Kakak Jingchen sudah bertemu orang tuaku. Mereka sudah setuju kita bertunangan. Setuju kita bertunangan. Kakak Wanxing begitu bersemangat. Apa kau marah pada kami? Karena kami merebut perhatianmu dan kakak Jingzhou. Atau tidak setuju dengan pernikahanku dan kakak Jingchen? Kau keberatan? Hanya salah sentuh. Maaf, aku dan Jingzhou tentu saja kami doakan kalian. Nona Shen dan kakakku benar-benar akrab ya. Kudengar kakak Wanxing tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Pertama kali di acara seperti ini mungkin belum terbiasa. Kenapa kakak Jingzhou tidak ada menemanimu? Jangan-jangan dia tidur di ranjang wanita lain? Saya sarankan beberapa orang padahal hanya burung gunung. Jangan terlalu sering bermimpi jadi burung phoenix. Burung gunung bisa terbang bebas. Takutnya ada burung kenari selain bergaya pada orang tidak bisa apa-apa. Tua Wijaya sudah datang. Paman Wijaya, ayah. Roxin, kapan kamu siap menjadi menantu keluarga Wijaya? Paman Wijaya, orang tuaku sudah minta orang hitung waktu baik. 3 hari lagi adalah hari baik. Kakak Jingchen, menurutmu? Baik, ayah. Aku ingin pesta pertunanganku dan Ruoxin diadakan 3 hari lagi. Jingchen, kau begitu bersemangat. Aku jadi lega. Paman Wijaya, nanti malam aku dan kakak Jingchen buat acara. Mau mengundang kakak Wanxing. Dan kakak Jingzhou. Tidak tahu apakah kalian berkenan? Sebentar lagi kau jadi ipar Jingzhou. Kita satu keluarga. Tentu harus sering berkumpul. Ruoxin, kau tunanganku, sekarang di keluarga ini kaulah yang paling berwibawa. Kakak Jingchen, Paman Wijaya masih di sini. Hei Jingchen, aku berikan segalanya untukmu, tapi kau akhirnya memilih orang lain. Hari pertunanganmu 3 hari lagi. Adalah saat aku pergi. Jadian cium-cium-cium. Kak Jingchen. Coba stroberi ini manis banget.
3 hari lagi kita bisa minum anggur pernikahan kalian berdua. Hari ini harus benar-benar meriah. Apa asyiknya minum? Ayo main game raja. Wah, aku raja. Wah, Kak Wansing duduk semalaman juga membosankan. Bagaimana kalau aku tunjuk kamu cium dengan salah satu pria di sini? Cium saja. Atau minum 1 gelas sebagai hukuman kalau aku habiskan boleh pergi? Tunggu. Habiskan ini dulu baru ada itikat baik. Kak Jingchen pasti tidak akan marah kan? Masa? Hanya orang yang tidak penting. Yang penting kamu senang. Shen Wansing, lihat, di mata Kak Jingchen kamu bukan apa-apa. Wansing, aku pasti akan menikahimu. Bisa tolong aku? Kak Wansing minum botol anggur ini, anggap saja ini untukku dan Kak Jingchen hadiah pertunangan. Bagaimana, Tuan He? Apakah kamu juga ingin aku memberikan hadiah pertunangan? He Jingchen, kita berhenti di sini saja. Aku sudah memberikan hadiah pertunangan. Aku ke kamar kecil sebentar, kalian lanjutkan. Hah. Dikit aku. Lupa pelajaran kemarin? Kenapa? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai wanita He Jingzhou? Tuan He. Sekarang kamu tunangan Nona Bai. Kamu begini tidak takut disalahartikan? Wansing, sudah kubilang ini semua hanya sandiwara saya. Kamu tidak lihat? Hehehe. Sandiwara, He Jingchen. Yang main serius bukan aku. Shen Wansing, kesabaranku juga ada batasnya. Wansing, kalau kamu tidak senang, aku bisa bawa kamu pergi. Kenapa? Mungkin karena kamu dan aku sama-sama orang yang tidak mau terikat. Ini tiket pesawat 3 hari lagi. Kalau sudah dipikirkan, hubungi aku kapan saja. Cium dong, cium dong, cium dong. He Jingchen, kamu adalah rawa yang gelap. Aku bodoh pernah tenggelam di dalamnya. Malam ini pakai ini. Kulitmu putih, ini cocok untukmu. Aku suka melihatmu memakai ungu. He Jingchen, di hatimu, aku hanya sekedar alat berbentuk manusia yang bisa dimanfaatkan seenaknya. Cinta yang kau sebut hanyalah nafsu memiliki. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Masa laluku dan dirimu ini hanya layak menjadi abu dalam api.
Nona Shen, silakan tunggu di sini sebentar, saya ambilkan lukisannya. Maaf merepotkan. Kamu kesini ngapain? Kakak Wansing, kau benar-benar seperti hantu yang tak bisa pergi. Aku hanya datang untuk urusan pribadi. Urusan pribadi apa yang bisa kau punya di sini? Mengapresiasi lukisan selalu menjadi minat. Yang hanya dipupuk oleh kalangan bangsawan. Kau yang berasal dari panti asuhan harapan, masih ingin meniru dengan kikuk, gagal masuk ke keluarga Wijaya? Hanya mainan pria, masih berkhayal masuk ke keluarga Wijaya. Karena ruang istirahat dipakai oleh kalian? Aku datang lain kali saja. Nona Shen, lukisan Anda. Tidak ada urusanmu di sini. Keluarlah. Shen Wansing, kau berani mencuri lukisan kakak Jingchen? Kau tidak punya malu, kau salah paham. Ini hanya di waktu senggangku, aku menyalin sebuah karya dari internet. Menyalin begitu saja? Baiklah, Kakak Jingchen, bukankah kau bilang mau memberiku lukisan? aku mau yang ini. Ini barang pribadiku. Kalian mau beli, aku tidak jual. Kau bilang bukan dia yang dilukis? Lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Kakak Jingchen, lusa adalah pesta pertunangan kita. Aku tidak ingin sebelum menikah ada hal seperti ini. Jika aku sekarang membatalkan pertunangan, bukan hanya keluarga Kusuma yang tidak akan diam, Paman He mungkin juga tidak akan memberimu hak waris lagi. Perjodohan antara keluarga Kusuma dan keluarga Wijaya tidak ada hubungannya denganku. Adapun apa yang kugambar atau kutato, kalian tidak berhak mengatur. Saya pamit. Orang kemari. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Wansing. Aku juga terpaksa. He Jingchen, mau kau lakukan apa? Wansing. Aku tidak bisa pada saat ini gagal di ujung jalan. Jangan salahkan aku. Jingchen, kalau ini diketahui kakakmu, dia akan marah tidak ya? He Jingzhou marah pun kenapa? Lagi pula dia yang tidak tahu diri seenaknya melakukan hal yang membuatmu salah paham juga tidak bisa kita salahkan. Wansing, sepertinya ini semua hanya angan-anganmu sendiri. Aku yang salah paham pada Jingchen lukisan ini kukembalikan padamu. He Jingchen. Hari ini anggap saja aku membalas budi penyelamatanmu. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Wansing. Apa kamu baik-baik saja? Setelah aku menenangkan di sana, aku segera datang ke sini. Kamu mau apa lagi? Wansing, maaf aku siang tadi juga terpaksa sakit sekali. Gua akan mengoleskan obat untukmu. Wansing, kamu tahu? Yang aku cintai hanya kamu, aku bersumpah. Setelah aku mendapatkan hak waris, aku akan mencari cara putus dengan Bai Roxin dan segera menikahimu. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang He Jingzhou sudah memutuskan untuk melepaskan hak waris? Benar? Begitu. Kamu masih akan menikahi Bai Roxin? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berterus terang dengan keluarga Kusuma. Berikan aku sedikit waktu lagi, percayalah. He Jingchen, kamu ternyata sama seperti dugaanku. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Shen Wansing, jangan tidak tahu diri. Aku mengambil risiko sebesar ini untuk mengoleskan obat padamu. Apalagi yang kamu mau? Sudah kukatakan semua yang perlu pikirkan baik-baik sendiri. Kalau marah-marah juga harus punya batas.
Hei, kemarin kamu bilang mau membawaku pergi, benarkah? Iya. Ayah Bapak mencari saya. Jingchen. Pengacara yang ditunjuk Jingzhou pagi ini mengirimkan dokumen pelepasan hak waris. Dia bersiap untuk pergi ke luar negeri. Ternyata apa yang dikatakan Wan Xing kemarin itu benar. Ayah tenang saja, Bapak keluarga Wijaya di tangan saya pasti akan menjadi lebih baik. Jika keluarga Wijaya diserahkan kepadamu, upacara warisan dan pesta pertunangan besok harus kamu urus dengan baik dengan lancar menikahi putri keluarga Kusuma. Jangan sampai ada kesalahan, mengerti? Saya mengerti? Wan Xing, Kamu sudah lama tidak pulang, akhir-akhir ini sibuk ya? Ibu kepala. Sebenarnya kali ini saya datang untuk berpamitan. Saya akan segera pergi ke luar negeri. Wan Xing, aku bisa lihat selama ini kamu sebenarnya tidak terlalu bahagia. Jadi apapun keputusanmu kali ini, aku mendukungmu. Kamu hanya perlu ingat anak-anak di panti asuhan dan aku selalu berharap kamu baik-baik saja. Ibu kepala. Sungguh mengharukan. Shen Wan Xing pantasan. Kamu bau miskin yang tidak bisa disembunyikan. Ternyata di tempat seperti ini kamu dibesarkan Nona Bai. Kamu tidak diterima di sini, silakan keluar kamu. Aku juga tidak ingin datang. Hanya saja aku perlu kamu ikut aku. Aku sudah bilang aku tidak ada hubungan dengan He Jingchen dan juga tidak akan campur urusan kalian, apalagi ikut kamu. Shen Wan Xing. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, Bai Ruoxin. Kalian mau apa? Aku tidak melakukan apa-apa, tapi sebentar lagi aku tidak jamin mereka akan melakukan apa. Oh iya, sekarang kira-kira anak-anak sudah bangun dari tidur siang, kan? Jangan sentuh anak-anak. Berhenti. Aku ikut kamu. Wan Xing, Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Kakak Jingchen, tolong aku Shen Wan Xing. Shen Wan Xing mau mencelakai aku. Mama Sam. Kamu sebenarnya mau apa? Sudah kubilang, aku tidak akan ikut campur dalam hubunganmu dengan He Jingchen. Kenapa kamu terus menggangguku? Aku anggap kamu tidak bohong padaku. Memang tidak ingin ada urusan dengan He Jingchen. Tapi bagaimana aku bisa menjamin? Besok kamu tidak punya pikiran lain? Setelah besok, Bulan depan? Tahun depan? Jadi, kamu sebenarnya mau apa? ku dengar saat seseorang hampir mati. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas, aku juga sudah mencari tahu. Kamu tidak bisa berenang. Hal seperti itu pun aku bisa tahu, Jingchen pasti tahu, katakan. Kalau aku dan kamu yang tidak bisa berenang jatuh ke danau bersamaan. Dia akan selamatkan siapa? Kamu. Shen Wan Xing. Kakak Wan Xing, aku salah. Aku tidak seharusnya merebut lukisanmu. Tolong jangan dorong aku ke bawah. Tolong. Kakak Jingchen, Roxin, jangan takut. Aku di sini. Kudengar seseorang saat hampir mati. Bisa melihat banyak hal dengan jelas. Bangun. Di mana ini? Ruang tunggu pesta pertunangan. Kamu pingsan semalaman tapi dokter bilang tidak apa-apa, setelah sadar sudah aman. Aku tahu kau melakukan ini hanya untuk menarik perhatianku. Aku maafkan kamu, tapi jangan ada lagi, mengerti? Upacara dimulai tepat jam 12. Istirahatlah dan datang tepat waktu. He Jingchen. Tidak akan ada lagi. Hari ini aku akan pergi.
Bos He putra dan putri dari keluarga Bos He dan Bos Bai. Benar-benar sepadan Pak Li dan Pak Zhao bisa datang, juga memberi kami kehormatan bagi keluarga He, dan Bai nanti makan dan minum yang enak. Pak Li terlalu sopan, hahaha. Tuan Muda He dan Nona Bai benar-benar pasangan yang serasi jodoh sejati. Selamat datang semuanya Tuan He Jingchen dan Nona Bai Ruoxin dalam pesta pertunangan. Sebentar lagi jam 12, kita akan memulai upacara pertunangan. Siap. Jika kamu tidak bahagia, aku bisa membawamu pergi. Shen Wanxing, apa yang kamu lambatkan? Selanjutnya, mari kita sambut kedua mempelai untuk saling memasangkan cincin. He Jingchen, kita tidak akan bertemu lagi. Tidak baik, Tuan Muda He tidak baik, Nona Shen hilang. He Jingchen kamu. He Jingchen. Mama ngapain? Lihat sekeliling, sadarlah sedikit. Bagaimana? Maaf Pak He, masih belum ada kabar dari Nona Shen. Bodoh, udah 5 hari. Tidak ada kabar sama sekali. Aku gaji kalian, sebenarnya ngapain? Ada urusan lain? Nona Bai datang lagi, dia ingin bertemu denganmu. Bilang saya sibuk. Sibuk apa, Kakak Jingchen? Nona Bai. Kok kamu datang? Kakak Jingchen tidak mencariku, jadi aku yang datang melihatmu. Ini leci yang baru saja dijual. Aku tahu Kakak Jingchen suka, jadi ku beli sedikit. Coba. Sudah kuingatkan berkali-kali, jangan makan terlalu banyak saat perut kosong, nanti gula darah turun. Kemarin kamu tersiksa kan? Kamu benar-benar mau makan, minum buburnya dulu. Makan leci saat perut kosong tidak baik. Taruh sana. Paman He yang bilang padaku, akhir-akhir ini perusahaan butuh investasi dari grup Surya, khususnya menyuruhku atas nama keluarga Kusuma. Bersamamu mengunjungi keluarga Hou. Kalau Kakak Jingchen tidak tertarik dengan investasi ini, ya sudah, aku pergi. Lihat dirimu. Marah lagi. Aku cuma sibuk akhir-akhir ini. Kamu sengaja datang menemuiku. Masa aku pura-pura tidak lihat? Jingzhou, aku sudah sampai. Kamu di mana? Wanxing, aku ada rapat perusahaan multinasional. Tolong bawakan oleh-oleh untuk Paman Hou. Boleh? Paman Hou. Itu maestro seni, Hao Yongqing. Dia sudah lihat lukisanmu. Nilaimu tinggi. Terima kasih, Jingzhou. Ada beberapa wanita jalang, benar-benar tidak bisa pergi ya. Nona Shen, kenapa ada di sini? Apa karena dengar kita akan mengunjungi Pak Hou? Jadi sengaja menunggu di sini. Kukira kau benar-benar pergi. Ternyata ini lagi-lagi taktik main-main, tidak tahu malu. Nona Bai, mungkin suka dalam hubungan menggunakan intrik dan tipu daya, tapi tidak semua orang seperti dirimu menganggap pernikahanmu sebagai taruhan. Berani kau bicara seperti itu padaku? He Jingchen, kok? Berani kau pukul aku? Hari ini aku datang mengunjungi sesepuh. Jika kau memaksa berulah di sini, aku hanya bisa mengajarimu. Nona Baituli, apa tidak dengar kata-kataku tadi? Atau kau suka ditampar orang? Kau diam saja lihat wanita murahan ini pukul aku? Ruoxin. Bagaimanapun ini tempat Pak Hou, jangan keterlaluan.
Aku keterlaluan. He Jingchen, apa kau lupa? Hari ini datang cari Pak Ho untuk bahas kerjasama. Bukankah demi keluarga He dan Bai? Sekarang kau bela wanita murahan ini? Aku Bilang padamu, asalkan Pak Ho setuju investasi pada kita, kedudukan keluarga He dan Bai di Bandar Indah akan naik 1 tingkat. Aku akan buat seluruh Bandar Indah tak ada tempat untukmu. Nanti lihat siapa yang bisa lindungi kau. bisa. Pak Ho. Pak Ho. Pak Ho. Wan Xing, apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Pak Ho, jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Syukurlah. Panggil orang. Tuan, Siapa yang membiarkan mereka masuk? Pak Ho, kami mewakili keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma untuk berbicara kerja sama dengan Bapak. Dari sikap kalian tadi terhadap Nona Shen, aku sudah bisa melihatnya. Kerjasama dengan keluarga Wijaya dan Kusuma berakhir di sini, antar tamu. Shen Wanxing, kau tunggu saja. Jangan hiraukan mereka. Nona Wanxing, anak itu Jingzhou selalu sibuk kerja. Awalnya aku kesal, tapi tidak kusangka Nona Wanxing sangat mahir dalam lukisan tradisional. Mulai sekarang dia tidak perlu datang. Kau saja yang temani aku ngobrol soal lukisan. Pak Ho, jangan salahkan dia. Dia sibuk kerja. Nanti aku akan sering datang menggantikannya untuk menemani Pak Ho. Wan Xing, aku menunggumu. Ayo pulang. He Jingchen, aku dan kau sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak mungkin, kau hanya marah padaku. Benar. Kau marah karena aku bertunangan dengan Ruoxin. Benar kan? Aku sudah bilang hubunganku dengannya hanya karena bisnis. Yang ku cinta hanya kau. Kenapa kau tidak percaya padaku? He Jingchen, ini yang terakhir. Jangan ganggu aku lagi. Dengar, seumur hidupmu jangan harap bisa meninggalkanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hei Jingzhou, apa yang kau lakukan? Pertanyaan itu seharusnya aku tanyakan padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Kau rendahan. Anak haram, kau pikir kau siapa? Berani kau memukulku? Jingzhou, jangan ambil pusing. Ayo kita pergi. Jangan sampai aku melihatmu mengganggu Wan Xing lagi. Shen Wan Xing, kau hanya milikku. Wan Xing. Pak Ho akan mengadakan pameran lukis internasional. Dia berharap mengundangmu sebagai tamu kehormatan untuk memamerkan karya. Di dalam dirimu ada ketangguhan. Bahkan dirimu sendiri tidak percaya pada dirimu sendiri. Aku percaya padamu. Baiklah. Baik, aku akan coba. Hei Jingzhou, terima kasih, tapi tadi perkataanmu aneh. Sepertinya kau sudah mengenalku lama. Ini yang disebut seperti sudah kenal lama? Sampai jumpa. Tidak lama juga sih. Hanya 10 tahun. Nona Shen akhir-akhir ini di studionya melukis tidak pergi kemanapun. Hanya terus melukis. Iya. Hati-hati, Cat, jangan kena baju. Aku suka saat kau melukis. Pak He. Pergilah. Kau masih melukis? Artinya kau benar-benar tidak bisa melupakanku. Hei, Jingchen kemarin Ruoxin pulang dengan tidak bahagia. Kalian bertengkar? Tidak, Paman. Syukurlah kalian sudah bertunangan jadi satu keluarga. Kau harus lebih sabar padanya. Oh ya, keluarga Kusuma baru-baru ini dengan perusahaan multinasional grup Jaya Agung menjalin kerja sama kau dan Rosin. Pergi menandatangani kontrak saja, jangan sampai ada masalah lagi. Tenang, Paman. Wan Xing. Apa ini? Beberapa hari ini kamu kelihatan sangat lelah. Aku sendiri yang memasak sup. Aku bawakan untukmu.
Kamu sendiri yang memasak? Coba saja, kalau tidak sesuai selera, lain kali aku ganti. Enak sekali. Tidak kukira kamu bisa memasak sup. Akhir-akhir ini kamu sibuk melukis terus. Jangan-jangan stres terlalu berat. Sepertinya kamu kurang istirahat akhir-akhir ini. Tidak. Aku mengambil kuas lagi baru sadar. Ternyata aku sudah melewatkan banyak hal. Kamu harus jaga kesehatan. Bukankah masih ada sup yang kamu masak? Kak Jing Chen lagi mikirin apa? Tidak apa-apa. Manajer Umum Grup Jaya Agung, Chris Hendrawan, akan segera tiba. Pastikan penandatanganan kontrak kali ini berjalan lancar. Bagi keluarga Kusuma, keluarga Wijaya dan kita, semua mendapat keuntungan besar. Chris Hendrawan. Hei, Kak Jing Chen ini dari grup Jaya Agung, apa? mau kemana? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu pingsan. Aku langsung ke sini. Kamu memata-mataiku? Kamu sendirian di luar. Aku khawatir padamu. He Jingchen, hentikan kepura-puraanmu. Kalau kamu benar-benar peduli padaku, aku tidak akan dulu menderita sebanyak ini. Kukira kenapa kamu buru-buru? Ternyata kamu kesini menemui orang ini. Shen Wanxing, kau pikir ini belum selesai? Kamu tidak betah sehari tanpa menggoda pria. Ruosin, cukup. Cukup! He Jingchen, hari ini menandatangani kontrak dengan Chris Hendrawan dari Grup Jaya Agung. Acara sebesar ini, kamu karena orang ini datang sendirian ke sini? Wang Xing pingsan sendirian di studio. Aku khawatir padanya. Makanya aku ke sini. Kalian tidak diterima di sini. Silakan keluar. Masuk. Kalian berdua di sini ngapain? Aku mau kemana harus lapor sama kamu, anak haram ini? Menurutku kalian berdua memang cocok. Seorang anak haram, seorang yatim piatu, sama-sama orang yang tidak diinginkan. Apa? Apa aku salah? Kata-kata Nona Bai tadi mengingatkanku pada satu hal. Mengingatkanmu? Tamparan ini untuk anak-anak panti asuhan harapan. Ini mengingatkanmu tentang luka di tubuhku. Kamu berani mukul aku? Orang tangkap dia, perempuan sombong ini. Serang? Hari ini aku ingin lihat He Jingzhou. Masih bisa bagaimana melindungimu? He Jingchen, kamu ini calon istri yang belum sah. Hendak melawan kakakmu dan juga istri kakakmu. Kakak ipar. Wanxing adalah pacarku. Bukankah kamu harus memanggilnya kakak ipar? Baik-baik mau mati masih berani mempermainkanku. Bunuh dulu anak haram ini. Bagaimana aku tidak tahu keluarga Kusuma bisa bertindak semena-mena di Bandar Indah? Dulu mungkin tidak bisa, tapi hari ini keluarga Kusuma sudah dengan perusahaan multinasional terkemuka. Grup Jaya Agung menandatangani perjanjian kerja sama jangka panjang. Mulai hari ini, keluarga Kusuma adalah yang paling berkuasa di Bandar Indah. Saya sarankan kamu jangan bermimpi. Maaf, sebelum saya datang sudah dengan manajer umum Jaya Agung, Chris Hendrawan menandatangani kontrak. Mulai sekarang aku akan membuatmu dan orang ini tidak akan betah di Bandar Indah. Seharusnya sudah cukup.
Apa Jaya Agung akan membatalkan kerjasama? Apa? Grup Jaya Agung mau batalkan kerjasama. Chris Hendrawan telepon bilang, kamu udah menyinggung orang yang seharusnya nggak kamu singgung. Grup Jaya Agung nggak akan pernah kerja sama dengan keluarga Kusuma. Sebenarnya kamu ngapain aja di luar? Aku enggak. Pak, Masa aku bisa nyinggung orang grup Jaya Agung? He Jingchen, hari ini tanda tangan kontrak sama Chris Hendrawan dari grup Jaya Agung. masalah segede gini? Kamu karena orang ini aja datang sendiri ke sini. Hari ini Chris Hendrawan, apa udah tanda tangan kontrak sama keluarga Kusuma di Bandar Indah? Bilang aja. Segera batalkan kerjasamanya. Grup Jaya Agung nggak akan pernah berhubungan sama keluarga Kusuma. Siap, bos. Nona Kusuma, daripada buang-buang waktu sama kami di sini, lebih baik pulang dan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Hari ini kalian beruntung. Satpam, ayo kita pergi. Wansing, aku mau bicara sama kamu. Jingchen, dia adalah kakak iparmu, kamu melampaui batas. Wansing, kamu ke sini. Aku mau jelasin ke kamu. Aku nggak mau dengar. Aku. Sudah kubilang, aku nggak mau dengar He Jingchen. Nggak semua kata-katamu ada yang mau dengar. Jangan ganggu aku lagi. Setiap kali kamu yang bantu aku nggak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kalau gitu, janjilah kamu istirahat yang cukup. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti hari ini. Kok kamu tahu? Kerja sama keluarga Kusuma dan grup Jaya Agung batal. Sekarang belum saatnya untuk memberitahunya hal ini. Aku dengar. Waktu kesini di jalan. Lagi pula, keluarga Kusuma dan grup Jaya Agung gosip perusahaan besar seperti ini. Pasti banyak yang tertarik. Oh ya? Kenapa kamu masih bilang ke He Jingchen kalau aku pacarmu? Karena kamu nggak pernah bilang putus sama aku. Tapi, aku mendekatimu dengan tujuan tertentu. Tujuanku adalah kamu. Kok dia tiba-tiba nyatain cinta? Tapi, aku belum siap. Nggak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku pulang istirahat dulu. Tunggu lagi. Aku sudah lama menunggu. Tunggu lagi juga nggak masalah. Pa, siapa sih yang nyebarin rumor? Pemutusan kerjasama itu dari Chris Hendrawan dia sendiri yang telepon untuk bilang, Kontraknya sudah ditandatangani. Kenapa dia seenaknya mau batalkan? dia bilang grup Jaya Agung meskipun harus bayar denda, tetap ingin membatalkan kerjasama. Apa kamu di luar menyinggung petinggi grup Jaya Agung? Enggak kok. Aku dengar Chris Hendrawan suka lukisan. Aku dengar Pak Ho akhir-akhir ini akan mengadakan pameran lukisan. Nanti kamu pergi dan beli yang terbaik lalu berikan kepada Chris Hendrawan. Mudah-mudahan ada perubahan. Aku selesai menggambar. Kamu tunggu aku sebentar. Aku sudah lama menunggu. Tunggu lagi juga nggak apa-apa. Ya. Kamu semangat sekali. Pasti sudah siapkan kejutan untukku.
Bagaimana kamu menggambarnya? Kamu setiap hari melihatku menggambar, masih tanya aku pertanyaan ini. Tuan Besar Wijaya, apa kamu terlalu meremehkanku? Aku tahu kamu suka menggambar, tapi tidak kusangka gambarmu sebagus ini. Tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena doronganmu untuk menemui Pak Hou, mungkin aku tak akan bisa memegang kuas lagi. Jangan berterima kasih padaku. Kamu memang sudah hebat. Aku sekarang sangat menantikan di pameran Pak Hou ekspresi orang-orang saat melihat lukisanmu. Siapa perempuan itu? Cantik sekali. Kenapa sebelumnya tidak pernah kulihat di Bandar Indah? Yang di sampingnya sepertinya anak haram keluarga Wijaya, anak haram. Dengan gaya seperti ini bilang saja dia pangeran pun aku percaya. Loh, kalian ikut hadir di lelang? Kalian punya uang, mampukah membeli? Kami punya uang atau tidak memang kamu tidak tahu. Tapi kamu tidak punya sopan santun. Semua orang sudah tahu. Kamu? Tuoksin. Jangan usil Kak Jingchen, dia yang menggangguku. Paman menyuruh kita datang untuk urusan serius. Kakak keluar dari keluarga Wijaya masih punya uang untuk ikut lelang seperti ini? Istri kakakmu ingin datang, tentu aku harus menemaninya datang. Lelang tidak tergantung pada omongan manis. Semoga kakak nanti juga tetap percaya diri seperti itu. tidak perlu repot. Wansing, ayo kita duduk. Shen Wangsing, ku yakin tunjukkan padamu. Harus punya kemampuan agar pantas untukmu. Selamat datang semuanya di Lelang dan Pameran Lukis Internasional. Hari ini akan ada banyak lukisan berkualitas. Semoga kalian semua bisa membawa pulang lukisan yang kalian sukai. Pertama, karya pertama. Ini adalah pelukis terkenal dari dinasti Han, lukisan kecantikan oleh Mao Yanshou, harga awal 2 juta. Mau? Sudahlah, terlalu mahal. $10 juta. Wah, 10 juta. He Jingzhou, apa kamu punya uang sebanyak itu? Kamu suka? Aku akan belikan untukmu. 11 juta. Kakak Jingchen, ayahku bilang di lelang karya terbaik ini baru lukisan pertama. Kamu sudah mau beli? Maksudnya kamu mau beli untukku? Asal kamu suka, aku akan belikan. 20 juta. 20 juta, tuan ini menawar lagi 20 juta. 50 juta. Jangan teriak, lukisan ini sama sekali tidak bernilai 50 juta. Harga tidak penting, yang penting adalah kesukaanmu. $50 juta lukisan cantik dibeli oleh tuan ini, selamat. Shen Wansing, aku akan membuatmu menyesal. Selanjutnya menunjukkan lukisan kedua kepada hadirin, mulai dari 20 juta. 20 juta. 20 juta, pertama. 21 juta. 21 juta. Pertama 21 juta, ketiga karya terakhir konon adalah seorang master misterius yang baru saja dibuat dengan susah payah. Karya ini mulai dari 30 juta, silakan tawarkan harga. 30 juta. 40 juta. Sudah 40 juta. 80 juta. Ini jelas karya agung yang abadi. Berapa harganya? Apa yang kau tahu? Setelah membeli karya seperti ini, nilainya akan terus meningkat. Kak Jingchen, lukisan ini seharusnya adalah karya terbaik di lelang kali ini. Kita harus membelinya. Tenang. Pasti menjadi milik kita. Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya saja tidak ingin mereka mendapatkan lukisanku. Tenang, aku di sini. 100 juta. 100 juta. Tuan ini menawar 100 juta. Ini mungkin harga tertinggi yang muncul malam ini. 200 juta. Kamu punya 200 juta? 200 juta. Tuan ini menawar 200 juta. Kakak Jingchen, jangan biarkan mereka membelinya. Tujuan lelang kita kali ini adalah lukisan ini. Asal bisa menjalin hubungan baik dengan Chris Hendrawan, berapapun harganya sepadan.
Shen Wanxing, kenapa kamu begitu senang dengan He Jingzhou? 200 juta sekali, 200 juta 2 kali. 500 juta, 500 juta. 500 juta, tuan ini menawar 500 juta. 500 juta, itu sudah batas keluarga Wijaya. Asal bisnis ini berhasil, kita bisa mendapatkan keuntungan berlipat. He Jingzhou, lihat saja bagaimana kau bisa merebutnya dariku. Kamu selalu membantuku. Kali ini biar aku sendiri. 500 juta sekali, 500 juta sekali. 1 miliar. Siapa perempuan itu? Berani-beraninya dia menawar 10 miliar? Yang baru saja menawar itu dari keluarga Wijaya, tuan muda kedua dan anak haram itu. Aku kira benda ini pasti akan menjadi milik keluarga Wijaya. Tidak disangka di tengah jalan tiba-tiba ada penghalang. 10 miliar. Nona ini menawar 10 miliar. Ada yang mau menawar lebih? Shen Wanxing, apa kau gila? Menghabiskan 10 miliar untuk membeli lukisan? Kau punya uang? Nona Bai jika mau, bisa menawar harga lebih tinggi. Shen Wanxing, kau menawar setinggi itu bukankah hanya untuk ingin membuatku kesal dengan cara menentangku agar aku lebih memperhatikanmu? Hah? He Jingchen, kau gila ya kalau sakit berobat. Kalau ada obat minum, jangan membuat orang mual. Shen Wanxing, kau. Pembawa acara. Saat ini Nona ini menawar 10 miliar. Ada yang lebih tinggi? 10 miliar pertama, 10 miliar kedua, 10 miliar ketiga. Tunggu. Perempuan ini sama sekali tidak punya 1 miliar. Tawarannya kali ini tidak sah, 1 miliar. Bahkan dua keluarga terbesar di Bandar Indah, He dan Bai, untuk mengeluarkannya seketika juga tidak mudah. Kamu, seorang yatim piatu, bagaimana bisa punya uang sebanyak itu? Kamu jelas-jelas mengganggu lelang ini. Bai Ruoxin, apakah aku punya uang atau tidak? Itu urusanku, bukan urusanmu. Kamu bilang apa hubungannya? Kita semua yang hadir di sini datang untuk lelang yang adil. Kamu tidak punya uang, berani-beraninya menawar. Itu sengaja melawan kita semua. Ya memang, jika tidak punya uang itu mengganggu. Apalagi kami tidak setuju. Pemilik lukisan itu juga tidak akan setuju. Kata-katamu ada benarnya. Tapi kamu tidak berhak memeriksa apakah aku punya cukup uang. Bahkan jika harus diperiksa, seharusnya pemilik lukisan yang memeriksa. Kamu tidak berpikir bahwa acara lelang besar seperti ini penyelenggara tidak punya data pemilik lukisan, kan? Tunggu sampai pemilik lukisan datang sendiri. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan malu. Bagaimana, sudah diperiksa? Katakanlah. Pemilik lukisan adalah Nona yang ada di depan ini, Nona Shen Wanxing. Lukisan ini adalah karyanya. Apa? Saya lihat lukisan ini, saya kira itu karya master mana. Tidak kusangka ternyata dilukis oleh gadis muda. Jangan bicara master. Aku bahkan mengira itu karya orang zaman dulu. Itu bilang aku mati, kan? Masa memuji seperti itu? Apakah kamu sudah memverifikasi dengan benar? Ini sudah dikonfirmasi berkali-kali oleh penyelenggara tepat dan akurat. Wanxing, keluarga Wijaya sangat membutuhkan kerjasama kali ini. Lukisan ini saya siapkan untuk diberikan kepada petinggi grup Jaya Agung. Kamu jangan ngambek lagi. Berikan lukisan itu padaku, oke? He Jingchen, apakah kamu benar-benar tidak sadar? Kenapa saya harus kasih lukisan itu? Wanxing, saya tahu perasaanmu padaku. Asalkan kamu memberikan lukisan itu padaku, saya bisa melupakan masa lalu. He Jingchen, kamu benar-benar seperti kumbang masuk WC bicara sembarangan. Saya Shen Wanxing dulu, sekarang dan masa depan tidak ada hubungan denganmu. Baik, kalau kamu bicara seperti itu. Saya minta penyelenggara melakukan verifikasi dana untuk Shen Wanxing. Meskipun dia penjual, tapi karena karyanya ikut lelang, meskipun menjual kepada diri sendiri, tetap harus ada transaksi. Kalau tidak, itu mengganggu lelang. Nona Shen, aturan lelang memang begitu. Kami perlu melakukan verifikasi dana padamu. Saya? Silakan verifikasi. Enggak, kamu beneran ngasih. Kalau dia periksa dan nggak ketahuan, kita bisa kena masalah. Tenang saja, Kak. Kalau nggak punya uang, nggak usah maksa. Kalau nanti malu sendiri. Yang malu adalah keluarga Wijaya.
Bahkan bisa menyeret Wansing juga, ikut malu bersamamu. Tenang saja, kamu nggak bisa dapat dari keluarga Wijaya. Aku bisa dapat dari uangku sendiri. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Dasar kalian berdua miskin. Tunggu panitia membongkar kedok kalian. Aku akan langsung minta mereka mengusir kalian. Barusan kami sudah selesai memeriksa. Kartu Bapak ini benar ada 1 miliar. Apa? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kebetulan ada dana proyek perusahaan, ada di tanganku. Kamu benar-benar teman baikku, tenang saja. Kalau uang ini benar-benar akan ditransfer padaku, nanti akan aku transfer balik padamu. Terima kasih. Meskipun mereka punya uang sebanyak itu, tapi lukisannya sendiri dijual. Dia beli sendiri lagi. Itu kan cuma main-main sama kita semua. Hari ini kita harus membuat dia memberi penjelasan pada kita semua. Kalau tidak, usir mereka. Siapa yang berani? Nona Shen, Anda baik hati membawa karya untuk mendukung saya. Tetapi Anda malah mengalami hal seperti ini. Maaf membuat Anda tertawa. Sebenarnya Pak Ho, ini masalah saya. Padahal saya sudah memberikan lukisan itu kepada kalian, tapi saya. Saya mengerti sebagai seorang pelukis. Tentu berharap karya sendiri bisa bertemu dengan pemilik yang bisa menghargainya. Daripada diberikan kepada orang-orang yang suka menjilat. Usir kedua orang ini keluar. Pak Ho tidak seperti itu. Kalian berdua silakan. Anak muda sudah lama tidak menjengukku. Bukankah aku menyuruh Wansing menemanimu mengobrol? Wansing memang baik, sering datang menemani kakek tua ini ngobrol. Kali ini apakah ada yang kamu suka? Barang yang kamu suka? Paman Ho akan membelikan untukmu. Biar anak nakal itu yang bayar saya selalu. Belajar dari Paman Ho. Bagaimana mungkin saya tega menerima hadiah Anda lagi? Sebenarnya, saya tidak ingin menjual lukisan, ada satu alasan lagi. Yaitu ingin memberikan lukisan itu kepada Anda. Terima kasih atas bimbingan Anda. Baik. Hei Jingzhou, aku ingin bicara denganmu. Hari ini kamu membantuku lagi, aku hampir tidak ingat berapa kali kau membantuku akhir-akhir ini. Sebenarnya hari ini meskipun tanpa aku, kau juga bisa menanganinya dengan baik. Jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Sudah tumbuh menjadi yang bisa menyelesaikan banyak hal sendiri. Aku bisa menjadi seperti ini, itu berkat jasamu. Kau yang langkah demi langkah membimbingku sampai hari ini. Jadi bagaimanapun juga aku harus berterima kasih padamu. Tapi aku baru saja dari sebuah yang aku sendiri tidak mau keluar dari kenangan emosional itu. Aku belum mempertimbangkannya dengan jelas bagaimana harus menghadapi sebuah hubungan baru. Jadi bisakah kau menungguku? Setelah aku memastikannya pasti akan kuberi jawaban. Aku harap kau tidak terburu-buru. Bisa dipikirkan perlahan. Tapi, sekarang aku punya permintaan kecil. Baru saja lelang, sudah lapar, makan bersama yuk. Baik. Nona orang yang kau cari sudah siap. Shen Wansing, ini yang kau cari sendiri. Kak Wansing, panti asuhan kita ada acara hari ini. Kami ingin kamu kembali untuk ikut. Apakah kamu punya waktu? Bukannya biasanya Direktur Liang menelepon saya? Kami ingin memberi kejutan untuk Direktur. Jadi diam-diam kami meneleponmu. Baik, pasti aku datang. Tuan He, nona kami tidak ada di rumah. Silakan datang lain hari. Dia bilang pergi kemana?
Nona bilang, Shen Wanxing dilelang membuatnya kehilangan muka. Pergi memberinya pelajaran. Kalian siapa? Mau apa? Apa? Kau sudah menyinggungku? Kau pikir bisa selesai begitu saja? Bagaimana tidak seperti di lelang sebelumnya yang begitu sombong? Apa yang kau lakukan pada anak-anak? Kakak Wanxing panti asuhan kami ada acara hari ini ingin kamu kembali untuk ikut. Sekarang dengan AI, ubah suara sedikit. Sangat mudah, kamu tidak tahu ini. Keji, aku memang keji. Apa yang bisa kau lakukan? Karena kamu tidak tahu terima kasih biar kau rasakan akibatnya. Kau bilang setelah hari ini He Jingchen dan He Jingzhou masih mau menerimamu? Bai Ruoxin, lepaskan aku segera. Dengan mereka, bahkan jika kau jadi hantu, kau akan jadi hantu playboy. Apa yang kau lakukan? Kak Jingchen semua, karena dia, kita dipermalukan di depan banyak orang, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kau tahu tidak kalau ini terungkap? Keluarga Kusuma dan Wijaya akan terlibat, kau sendiri bisa dipenjara. Roxy, dia cuma marah-marah sesaat, jangan ambil pusing dengannya. Kau pikir penculikan ilegal, penahanan, dan percobaan pemerkosaan bisa dijelaskan hanya dengan marah sesaat? Ini bukan jalan pulangku, mau bawa aku kemana? Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Kamu masih ingat tempat ini? Tidak ingat. Masa kamu tidak ingat? Dulu kita pernah bersama-sama di sini melihat matahari terbit. Waktu itu kamu bilang padaku kita akan bersama selamanya. Jingchen lihat matahari terbit. Aku harap kita bisa seperti ini selamanya bersama. Tenang saja, kamu suka melihat matahari terbit, aku akan selalu menemanimu melihatnya. Itu yang kamu katakan sendiri padaku, apa kamu lupa? He Jingchen, baik matahari terbit maupun terbenam, begitu terlewat, tidak akan ada lagi, bahkan jika terlihat lagi, itu sudah hari yang baru. Perasaan juga begitu, mengerti? Tidak mungkin kau mencintaiku, kau hanya marah padaku. Kau marah karena aku bertunangan dengan Bai Ruoxin, tapi aku sudah bilang padamu hubunganku dengannya hanya demi kepentingan keluarga yang aku cintai hanya kamu. Lepaskan. He Jingchen. Kita sudah selesai. Tidak mungkin kau hanya milikku, kau berpikir begitu sekarang itu karena He Jingzhou mengatakan hal buruk tentangku padamu? Pasti bohong, hanya aku tempatmu bergantung. Kau mengerti tidak? He Jingchen, sadarlah, entah ada He Jingzhou atau tidak, kita tidak mungkin lagi. Aku tidak akan karena ingin menjauh dari seseorang lalu sengaja jatuh cinta pada orang lain. Aku jatuh cinta pada seseorang hanya karena aku mencintainya. Tapi kau bilang yang kau cintai adalah aku. Bertahun-tahun ini He Jingchen, perasaan yang harus aku miliki, Bud. Baik yang harus aku balas, sudah kulakukan semuanya. Jika dulu kau tidak menyelamatkanku, kita tidak akan pernah bersama, lepaskan aku. Melepaskanmu? Bagaimana melepaskanmu? Nyawamu aku yang selamatkan, kau milikku seumur hidupmu. Mengapa aku harus melepaskanmu? Katakan padaku. Sekarang apa yang bisa kau lakukan? He Jingchen. Wanxing, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, terima kasih. Hah, He Jingzhou.
Wansing akan berada di sisimu. Semua karena aku yang mengatur. Kau pikir dia benar-benar suka padamu? Aku tidak tahu apakah Wansing akan menyukaiku, tapi aku tahu dia pasti tidak menyukaimu. Jika kau memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku memaksanya. Kau tidak mengerti apapun. Kau tidak mengerti seberapa dalam perasaan di antara kita. Perasaan kalian, jika suatu perasaan dimulai dengan kebohongan, maka perasaan itu seharusnya tidak dimulai. Wansing, ada satu hal yang belum pernah aku katakan padamu. Orang yang menyelamatkan nyawamu 2 tahun lalu adalah aku. Apa yang dia katakan itu benar. Tuan He. Apa yang dia katakan benar. Apa pentingnya siapa yang menyelamatkanmu? Apakah selama 2 tahun ini kita... He Jingchen, kamu benar-benar membuatku jijik. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku pikir sebelumnya kalian punya perasaan. Dan aku hanya ingin kamu ikuti hatimu sendiri, tapi aku mendengar kalian awal adalah karena kecelakaan itu. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Oh ya, kenapa kamu ada di situ? Dua tahun ini aku pulang ke tanah air beberapa kali melihatmu tidak senang aku pergi ke sana. Sebenarnya aku selalu memperhatikanmu. Tahun itu aku menyelamatkanmu. Setelah mengatur semuanya di rumah sakit, karena ada urusan mendesak di luar negeri aku pergi. Saat aku kembali, aku sudah melewatkanmu. Untuk waktu yang lama, kenapa kamu? Bukankah itu sangat sulit? Tidak lama juga. Dan sekarang semuanya berkembang ke arah yang baik. Bukankah itu menunjukkan semua ini layak? He Jingzhou, jika kamu memberitahuku lebih awal, apakah aku tidak perlu menderita begitu banyak? Tidak apa-apa. Aku akan selalu di sisimu mulai sekarang dan tidak akan pergi lagi. Sibuk hari ini? Tidak sibuk. Makan malam bersama malam ini. Nanti aku jemput kamu. Baik. Sisanya lihat besok saja. Jarang seumur hidup ternyata bisa melihat Pak He pulang lebih awal. Kamu bisa masak juga. Dulu pas kuliah di luar negeri, makan di restoran mahal, jadi saya belajar masak. Jadi maksudnya urusan masak di rumah bisa diserahkan ke kamu. Kenapa? Kamu barusan bilang ke depannya. Maksudnya rumah kita itu. Bukan maksud saya begitu maksud saya. Ke depannya, serahkan saja ke saya. Saya yang urus semua masakan, cukup segitu aja. Lalu kamu mau apa lagi? Seperti ini. Besok malam ada jamuan perusahaan, kamu temani saya ya. Bajunya sudah saya pilihkan. Saya lapar, cepat masak, saya tunggu di ruang makan. Halo, persiapkan jamuan besok malam. Saya akan umumkan identitas saya.
Aku dengar malam ini bos grup Jaya Agung juga akan hadir. Asal kita bisa dekat dengannya ke depannya, Bandar Indah akan menjadi milik kita keluarga Kusuma dan Hei yang berkuasa. Tenang saja. Orang ini cantik sekali. Siapa dia? Di lelang beberapa waktu lalu, aku pernah melihatnya. Dia pelukis terkenal. Rupanya dia juga murid langsung Pak Ho. Pelukis? Murid Pak Ho. Pantas saja dia begitu anggun. Hari ini adalah jamuan bisnis. Bukan tempat di mana orang bisa datang seenaknya dengan menjual lukisan. Beberapa orang, jangan tidak tahu diri. Aku benar-benar tidak mengerti. Setiap kali kau bertemu denganku, kau selalu mempermalukan dirimu sendiri. Tapi kau tetap mendekatiku dengan sukarela. Kenapa, Nona Kusuma? Apa kau punya hobi aneh? Suka mempermalukan diri sendiri? Kamu! Chris Hendrawan datang. Chris lama tidak bertemu. Nona Kusuma, kenapa kau datang? Bukankah sudah kubilang sebelumnya grup Jaya Agung tidak akan bekerja sama dengan keluarga Kusuma? Kamu ketawa apa? Aku menertawakan seseorang, tadi masih mengejekku. Ternyata dirinya yang tidak disukai. Kata orang, tidak ada teman selamanya. Juga tidak ada musuh selamanya, hanya bisnis selamanya. Siapa tahu kita, keluarga Wijaya dan keluarga Kusuma masih punya kesempatan bisnis dengan grup Jaya Agung. Dengar-dengar malam ini bos kalian juga akan datang. Hari ini kami datang yaitu untuk menunjukkan itikat baik. Terserah kalian. Pesta malam ini yang datang adalah Bandar Indah, bahkan yang terbaik di dalam negeri para bos dan presiden direktur. Saya pamit dulu. Di lelang waktu itu melihat lukisan Nona Shen sampai sekarang saya masih terkesan. Jika ada kesempatan, pasti ingin belajar teknik melukis Nona Shen. Terlalu memuji, semua berkat bimbingan Pak Ho. Kakak Jingchen, cincin tunangan kita hilang. Cepat bantu aku mencarinya. Pasti dia yang mencurinya. Aku tadi cuma ngobrol sama dia. Bilang, kamu yang mencuri cincin tunanganku kan? Apa kamu tidak peduli kalau ada masalah apapun selalu mengira aku yang melakukannya? Aku tahu dulu kamu suka sama kakak Jingchen, selalu kesal soal pertunangan kita. Sedangkan setelah aku ke pesta, hanya berbicara denganmu. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Untung saja kamu cuma kehilangan cincin. Kalau kamu hamil dan keguguran, apa kamu juga akan menyalahkanku? Di sinetron kan selalu begitu. Pasti kamu dasar bajingan yang besar di panti asuhan harapan. Datang tanpa alasan ke pesta semewah ini, apa kamu diundang? Aku curiga kamu datang hanya untuk mencuri. Gimana, masih tidak mengaku? Kalau aku salah, coba bilang dong, siapa yang mengundangmu? Kami semua memang datang dengan undangan. Nona ini, kalau tidak, tunjukkan undanganmu dong. Aku memang tidak punya undangan. Aku diundang oleh orang lain. Aku juga tidak punya undangan. Tapi aku adalah manajer umum grup Jaya Agung, Chris Hendrawan. Diundang lewat telepon. Apa Nona ini juga? Orang yang mengundangku. Belum sampai ke pesta. Belum datang? Atau datang tanpa diundang, makanya aku bilang kamu datang untuk mencuri. Masih tidak mengaku? Kalau kamu mau buktikan tidak bersalah, silakan. Buka tasmu, perlihatkan ke semua orang. Berani? Apa dasarnya aku harus menunjukkan padamu? Kenapa? Merasa bersalah, takut? Kalau sembarangan orang kehilangan barang, semua mau memeriksa tasku. Maka aku sepanjang hari pasti repot setengah mati. Wansing, kalau kamu benar-benar tidak bersalah, tunjukkan tasmu untuk diperiksa. Setidaknya demi aku, oke? Hei Jingchen, kamu pikir kamu siapa? Aku benar-benar tidak ingin bertemu kamu. Jangan minta tolong padaku. Aku mohon jangan muncul di depanku, oke? Kak Jingchen juga demi kebaikanmu. Karena kamu tidak punya malu, hei orang. Ambil tasnya, periksa. Bai Ruoxin, apa kamu gila? Kamu pikir ini rumahmu keluarga Kusuma? Bisa seenaknya menyuruh orang.
Nona, saya adalah manajer umum dari Grup Jaya Agung, Chris Hendrawan. Terjadi kejadian seperti ini. Maaf sekali. Tapi demi kelancaran acara, mohon kerjasamanya. Bisa. Jika Anda benar-benar tidak bersalah, saya juga tidak akan membiarkan orang yang menjebak Anda lolos. Tuan Chris, tentu saya bersedia bekerja sama, lagi pula yang bersih pasti terbukti bersih. Gimana? Masih bilang bukan kamu yang mencuri, sekarang barang bukti dan pelaku tertangkap. Lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Satpam bawa Nona ini ke kantor polisi. Tunggu sebentar. Hei Jingzhou, Kamu ngapain di sini? kamu nggak lihat siapa dirimu? Hanya anak haram, berani datang ke acara seperti ini untuk pamer? Aku mau tanya sama Nona Bai. Mengapa kamu sejak awalnya sudah yakin cincin ini dicuri oleh Wan Xing? Sudah kubilang. Hari ini aku datang ke pesta, hanya bicara sama dia seorang. Sebelum bicara, cincin masih di tanganku. Setelah itu hilang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Oh, kalau begitu aku makin penasaran. Cincin itu ada di tanganmu. Terus gimana Wan Xing nyuri? Apa mungkin dia ambil dari tanganmu? Kamu nggak sadar? Mungkin tadi aku nggak perhatian, jatuh. Dia yang nemu. Bohong. Harus ditutupi dengan banyak kebohongan. Ruang pesta ini penuh CCTV. Siapa yang melakukan apa di sini akan terekam dengan jelas. Baik mencuri, merampok, atau memfitnah. Hei Jingzhou, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu tunjuk-tunjuk di sini? Satpam, usir dia keluar. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Pak He adalah dari Grup Jaya Agung, pendiri sekaligus direktur utama. Apa? Kudengar Direktur Utama Grup Jaya Agung tidak pernah mempublikasikan identitas aslinya. Tidak kusangka semudah ini. Sebelum datang, sudah ada dari Grup Jaya Agung orang dalam yang bilang. Hari ini Direktur Utama akan muncul sungguh jarang terlihat. Chris Hendrawan segera ambil CCTV di tempat lihat siapa yang bermain-main. Tidak mungkin. He Jingzhou adalah Direktur Utama Grup Jaya Agung. Ini tidak mungkin. Tangkap orang itu. Dia yang menyuruhku menaruh cincin di dalam tas Nona itu. Aku hanya tergoda sesaat. Kumohon ampuni aku. Bawa pergi, antar ke polisi. Nona Bai, masih perlu video CCTV? Bang, Ruoxin dan Wan Xing hanya bercanda. Tidak perlu dibesar-besarkan, kan? Wan Xing, menurutmu? Aku bilang harus diproses sesuai hukum bersalah. Terima hukuman. Kak Jingchen, tolong aku. Jangan biarkan mereka membawaku ke kantor polisi. Kak Jingchen. Maaf, kamu mengalami semua ini. Kamu hanya minta maaf untuk ini? Bukankah seharusnya kamu menjelaskan hal lainnya? Hal apa? Kamu bilang hal apa, ketua dan pendiri? Bicara. Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Grup Jaya Agung aku dirikan di luar negeri. Dulu setelah aku menyelamatkanmu, aku pergi. Karena saat itu Grup Jaya sedang pada masa kritis pertumbuhan. Selain beberapa petinggi perusahaan, aku tidak pernah bilang kepada siapapun. Tapi aku tidak mau bohong padamu. Makanya hari ini aku siapkan acara ini tidak hanya untuk mengumumkan identitas, tapi juga ingin terbuka padamu. Kali ini aku maafkan kamu, tapi mulai sekarang jangan ada yang disembunyikan dariku. Kalau ada kabar baik, aku akan senang bersamamu. Kalau ada kesulitan, aku akan hadapi bersamamu. Aku hanya bisa berjanji mulai besok. Tidak akan ada yang aku sembunyikan darimu. Kenapa mulai besok? Semuanya, hari ini kita mengadakan acara ini terutama untuk dua tujuan. Pertama, mengumumkan identitasku. Mulai sekarang, aku sebagai ketua Grup Jaya akan terus menangani semua pekerjaan Grup Jaya kedua.
Aku berharap Nona Shen Wansing mau menikah denganku. Wansing, kau mau? Aku mau. Hei Jingzhou, aku tak bisa mendapatkan Shen Wansing. Kau juga jangan berharap mendapatkannya. Hei, ada apa? Kudengar keluarga Kusuma memberikan Bairoxin surat keterangan gangguan jiwa untuk membebaskannya, jadi agak khawatir padamu. Aku akan berhati-hati. Jangan khawatir. Oh iya, hari ini harus fitting gaun pengantin. Kalau urusan kantormu sudah selesai, cepatlah datang. Baik, aku akan ke sana sebentar lagi. Bangun. Jangan berontak. Tanpa kunci tidak bisa dibuka. Hei Jingchen, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Sangat sederhana. Aku ingin kau selalu bersamaku selamanya. Hei Jingchen, kau melakukan ini akan memaksa dirimu ke jalan buntu. Kaulah yang memaksaku. Kau tidak hanya meninggalkanku, tapi juga menerima lamaran He Jingzhou. Padahal aku yang menyuruhmu pergi ke sisinya, jadi aku menyuruhmu kembali, dan kau harus patuh. Hei Jingshen, meskipun kau mengurungku, aku tidak akan menuruti kemauanmu, apalagi mencintaimu. Hentikan harapanmu itu. Cintai aku. Tidak. Aku tidak perlu kau mencintaiku. Kau hanya ingin kau menjadi milikku. Sepenuhnya milikku seorang. Seperti dulu. Jangan terburu-buru. Aku akan membuatmu mengerti. Kau hanya milikku. Hei, ada apa? Hezong, celaka. Perusahaan terkena masalah. Cepat kembali ke kantor. Mangarts. Tunggu aku kembali. Kita punya banyak waktu. Apa yang membuatku harus kembali? Di mana Wansing? Wansing hilang. Kamu tidak lapor polisi. Apa yang kamu lakukan di sini? Hei Jingchen, jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu pikir aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum, langsung saja lapor polisi dan tangkap aku. Tidak perlu bicara omong kosong di sini. 1 jam. Jika aku tidak menemukan Wansing, aku pasti akan membuat keluarga Wijaya lenyap dari dunia ini. Kali ini, Siapa yang bisa membantumu? Aku ingin keluar sendiri. Sepertinya tidak mungkin lagi. Hanya bisa memanfaatkan Bairoxin. He Jingchen tidak akan memberitahumu soal ini. Kurasa kau datang sendiri diam-diam kan? Apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna.
Setelah semua ini berakhir, He Jingchen hanya akan menjagaku seorang. Selesai. Selama aku masih di hatinya, kau tidak akan pernah punya kesempatan. Aku akan membunuhmu sekarang. Tidak akan ada yang merebut Jingchen dariku. Kau bunuh aku, He Jingchen hanya akan membencimu. Seumur hidupmu, kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersamanya lagi. Kau bohong. Semua karena dirimu. Kakak Jingchen tidak mencintaiku. Asalkan kau tiada cepat atau lambat, dia akan menjadi milikku. Saat aku pergi dulu, apakah hubungan kalian membaik? Dia jelas sudah bertunangan denganmu, tapi dia mencariku ke seluruh dunia. Jika aku mati di tanganmu, menurutmu dia masih akan mencintaimu? Sebenarnya tujuan kita sama. Keduanya tidak ingin He Jingchen menghubungiku lagi. Aku sudah bertunangan dengan Jingzhou. Asalkan kau melepasku. Sampai aku menikah dengan Jingzhou, baru kau punya kesempatan untuk memiliki He Jingchen sepenuhnya. Lepaskan aku. Ini kesempatan untukmu dan aku. Kenapa kau datang? Jingchen, jangan urus wanita itu lagi. Kita berdua baik-baik saja mulai sekarang, oke? Di mana Shen Wanxing? Apa dia begitu penting? Bukankah yang penting adalah kita? Aku tanya, di mana dia? Aku sudah melepaskannya. Aku ingin kau tidak mencarinya lagi. Aku ingin kau hanya bersamaku. Kamu mukul aku. Kamu sebaiknya berdoa aku bisa menemukannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Hei! Pak He, baru saja Grup Jaya Agung bergabung dengan banyak perusahaan mengepung bisnis kita. Perusahaan-perusahaan mungkin akan bangkrut. Bagaimana? Ada kabar? Ada yang melihat mobil He Jingchen menuju arah Gunung Berlian. Atur semua orang yang bisa dikerahkan untuk mencari di sekitar puncak Gunung Berlian. Kita harus menemukan orangnya. Baik, Pak He. Aku lihat kau mau lari kemana. Jingchen, kenapa kamu memaksaku? Aku sudah bilang, kamu milikku. Dan hanya milikku. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kamu menggunakan cara penipuan untuk mendapatkan perasaanku. Jika tidak akan ada hubungan di antara kita. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli cara apapun yang digunakan untuk memulai denganmu. Aku hanya tahu aku mencintaimu, aku ingin bersamamu. Itu sudah cukup. Jingchen, kamu gila. Kamu seperti ini hanya akan membuatmu ke jalan buntu. Aku memang gila, aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan juga hilang, keluarga Wijaya juga hilang. Hanya ada kamu, aku hanya punya kamu. Sekarang aku akan membawamu pergi. Kita cari tempat yang tidak ada orang kenal, kita memulai lagi dari awal, oke? Jingchen, apa yang akan kamu lakukan? Jingzhou. Jingchen, minggirlah sekarang. Sekarang masih bisa mundur. Karena kamu memaksa. Biarkan Shen Wanxing menemaniku mati bersama.
Jangan macam-macam. Kamu masih bisa berubah sekarang. Aku bisa bantu kamu. Jangan munafik, sialan. Sejak kamu kembali ke tanah air, semua milikku direbut olehmu, cahayaku, bisnisku, bahkan wanitaku pun kau rebut. Kalau saja kau tidak membohongiku, aku seharusnya tidak pernah mengenalmu. Diam! Dasar perempuan genit. Padahal aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak mau bersamaku? Kakak Jingchen, lepaskan dia. Keluarga Kusuma bisa melindungimu. Keluarga Kusuma hanya peduli keuntungan. Kalau tidak, mana mungkin mereka membiarkanmu menikah denganku? Kalian yang memaksaku sampai ke titik ini, aku tidak bisa hidup dan kalian tidak akan bisa hidup tenang. Hei Jingchen, tidak ada yang memaksamu. Asalkan kamu mau berubah. Semua masih ada waktu. Sudah terlambat. Wansing, bukankah dokter bilang jangan angkat barang berat? Ah, tidak begitu lemah. Setiap hari kau melarangku ini, melarangku itu. Aku bosan sekali. Bosan? Kalau begitu aku beli pulau lagi. Ajak kamu jalan-jalan. Presiden He sayang. Walaupun kaya, jangan boros begitu. Belanja untuk istri. Aku rela.